Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, selamat pagi. Saya Rahma, Coach Self Development for Women di Ruang Bertumbuh Perempuan. Salah satu coach yang akan menemani Teteh hari ini untuk materi ketika ibu merasa lelah. Teteh sudah kenal dengan Ruang Bertumbuh Perempuan? Mungkin ada yang sudah bergabung di WA komunitasnya, ada yang sudah follow IG-nya, ada yang sudah subscribe YouTube-nya. Kami baru di YouTube. Nah, bagi yang belum, silahkan kami tunggu untuk bergabung dalam komunitas kami, di mana kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang diri sendiri, bagaimana belajar menjadi seorang istri, bagaimana belajar menjadi ibu, dan bagaimana memiliki empowerment di dalam peran-peran kehidupan kita yang lainnya. Kita belajar menjadi lebih mature, lebih dewasa dengan pilihan-pilihan kehidupan kita. Hari ini izinkan saya Rahma untuk mengantarkan materi yang mudah-mudahan ini relevan dengan teteh-teteh semua dan bisa menjadi sebuah cara untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Teteh-teteh semua, ketika kita bilang lelah, maka memang pada dasarnya perempuan maupun laki-laki, hambanya Allah ini memang disifatkan bersifat lemah, berkeluh kesah. Kenapa? Karena itu adalah salah satu sifat hamba, sehingga kita merasa harus bergantung, harus memohon, harus berdoa kepada Robnya kita. Bagi yang bukan muslim, maka silakan disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Tetapi ketika kita diciptakan sebagai hamba, maka sifat fitrah ini memang ada dan akan datang sesuai dengan tuntutan peran masing-masing. Tetapi ketika rasa lelah ini over datanya, lebih sering datangnya dan lama, terasanya lama, maka ada sesuatu yang something happen. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Lemah sendiri di sini, lelah sendiri ini bukan karena kita betul-betul sebetulnya lemah dalam tanda kutip kita nggak mampu ngapa-ngapain, tetapi karena kita terlalu lama abai mendengarkan diri kita sendiri. Mengapa kita abai mendengarkan diri kita sendiri? Karena kita sudah terbiasa sedari kecil kita ditreatment dengan tuntutan harus seperti apa, harus melakukan apa. Di tempat kerja sama, di rumah tangga kita tahu kewajiban kita seperti apa, sampai kita lupa bahwa kita pun memiliki segmen di mana kita tuh komponennya adalah diri sendiri. Lingkaran terkecil dalam kehidupan kita tuh adalah diri kita sendiri sebelum menjadi istri, ibu, ataupun peran-peran yang lain. Dan mendengarkan diri sendiri adalah sebuah hal yang harus kita pelajari mengenai siapa diri saya, apa kebutuhan saya, apa kemauan saya, dengan apa saya bisa bermanfaat bagi umat. Teteh, self-talk ini memang sangat sulit karena tidak pernah kita pelajari di bangku sekolah atau kuliah. Maka ini harus kita pelajari sendiri. Kalau kita bilang lelah, maka lelah ini teh adalah sebuah respon alami dari aktivitas-aktivitas kita. Bagaimana tubuh kita, pikiran kita, emosi kita, energi kita yang menipis karena aktivitas-aktivitas kita atau karena ketidakseimbangan domain dalam hidup kita. Nanti kita bahas. Jadi lelah itu bukan hanya soal capek, tapi alarm bahwa kita sudah menunda istirahat kita, memaksakan diri kita terlalu, atau kita tidak mendengarkan sinyal tubuh kita. Maka teteh-teteh, ketika kita bilang lelah, ada aktivitas-aktivitas yang bertumpuk. Kita mungkin beberapa orang bisa menghandle. Beberapa orang merasa ini sudah overload, sudah berlebih, tidak sesuai dengan kapasitas diri saya. Maka ketika itu yang terjadi, yang harus kita lakukan adalah selain diri, juga ada support system. Apakah support system yang harus kita ubah terlebih dahulu? Bukan.
Ketika kita bilang support system seperti suami, anak, partner kerja, maka itu adalah lingkungan pendukung. Berarti yang utamanya siapa? Diri kita. Diri kita yang harus bertanggung jawab mengatasi bagaimana lelah ini tidak sering datang. Atau ketika dia datang, dia bisa dalam sekian waktu bisa terselesaikan, tidak lama. Nah, maka rasa lelah ini adalah kita harus mengatasinya dengan meningkatkan kapasitas diri kita, kemampuan kitanya. Kalau biasanya kita misalnya hanya sebesar baskom, yuk kita perbesar baskom kita. Kita toplesnya sudah sebesar ini, yuk perbesar lagi. Semakin besar amanah, maka semakin besar kapasitas yang harus kita upgrade. Siapapun yang lagi lelah, jika dibiarkan, maka dia akan larinya menjadi burnout. Dan burnout ini bahasannya yang berbeda. Saya tidak akan membahas secara panjang di sini, karena ini adalah bahasan di kelas manajemen energi. Nanti teteh bisa ikut kelasnya kalau sudah launching, bagaimana mengatasi kelelahan yang sangat 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 bertumpuk sehingga menjadi burnout. Biasanya ini karena tuntutan kita yang over atau karena kita memang tidak memiliki kontrol atas pekerjaan kehidupan pribadi kita. Sehingga unbalance, kehidupan kita nggak balance, ada peran yang bertumpuk, atau misalnya kita hanya menjalani pekerjaan, aktivitas, rutinitas, tanpa kita memiliki meaningful, kebermaknaan, untuk apa saya melakukan itu. Saya bertanya kepada teteh-teteh semua. Ketika kita memilih menjadi istri, untuk apa saya menjadi istri? Ketika kita menerima peran sebagai ibu, untuk apa? Bagaimana caranya saya menjadi seorang ibu? Tidak ada kelas, tidak ada sekolahnya bagaimana menjadi istri, menjadi ibu secara formal. Karena itu sesudah kita mature, sesudah kita dewasa, kita agar kita mature, maka kita harus mengikuti bagaimana caranya belajar. Mau nggak mau belajar secara mandiri, entah itu ikut podcast, ikut kelas, ikut komunitas, biar kita tidak merasa sama-sama down. Dan jika memang butuh bantuan, maka silakan cari bantuan profesional. Di ruang bertemu perempuan pun ada ya teh ya, counseling one by one. Nah, sekarang lelah ini sebetulnya bisa dibahas dari berbagai macam segmen. Tetapi pada pertemuan sekarang, saya ingin membahas tentang energi dulu deh, baterai kitanya. Kita bisa bergerak, bisa beraktivitas jika kita punya baterai yang cukup, yaitu kita namakan dengan energi. Nah, energi ini harus kita evaluasi, Teh. Teteh bisa melihat dari visual kita ketika kita bangun tidur, misal Teh. Teteh bangun jam berapa? Jam 3, jam 4, jam 5. Ketika kita bangun tidur, apakah baterai energi kita 100% atau tidak? Ada yang, ya Karama saya bangun dengan 100% sangat maksimal. Good, berarti tidurnya, istirahatnya sudah baik. Tetapi ada juga yang ketika bangun, dia merasa nggak 100%. Misalnya 70% deh, masih jauh dari 100% ya kalau 70% tuh. Berarti, atau misalnya ada yang kurang dari 70%, berarti teh di sana kita harus belajar tentang cara kita untuk tidur dan istirahat. Ada yang harus kita perbaiki. Nah, teteh, ketika misalnya di awal hari nih, teteh mengawali dengan maksimal, dengan baterai yang maksimal. Tentu kita masih punya happiness, masih punya powerful untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas amanah. Tetapi siklusnya kan seperti ini, teh. Kita turun sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Maka baterainya juga terus turun terus sampai pada di penghujung hari kita bisa low bed kalau kita tidak mengatur energi kita. Cirinya apa Kama ketika turun? Misal, ketika misalnya baterai kita udah 70%, 60%, atau misalnya menjelang 60%, kita akan mulai chaos, akan mulai bingung. Mana dulu yang harus diselesaikan dari amanah-amanah, dari aktivitas-aktivitas ini? Mana dulu yang harus diutamakan, harus diselesaikan? Ada merasa,
wah ini belum beres, itu belum beres, apa dulu nih yang harus aku kerjakan. Ada perasaan seperti itu. Kemudian kalau misalnya semakin turun, misalnya di bawah 50%, mulai tuh teh misalnya emosinya mulai naik. Misalnya kita mulai dengan kesal, mulai dengan marah, karena baterainya sudah turun. Dan bisa jadi kalau kita sangat low bat, kita tiba-tiba merasa sedih, merasa menangis tiba-tiba itu kalau misalnya sudah kita sangat low bat. Tetapi apakah baterai yang turun ini bisa kita cas dalam proses keseharian kita? Bisa. Bisa kita cas dengan misalnya kita beraktivitas yang kita sukai. Maka baterai yang awalnya turun ini bisa kita naik lagi teh. Gitu. Tetapi kita juga harus tahu apa yang bisa mengecas diri kita. Kalau kita ada potensinya cenderung turun seperti ini teh, berbeda dengan anak-anak kita yang energinya adalah naik turun. Makanya kita sering sekali kewalahan menghadapi energi anak-anak gitu. Nah, kita cara ngakalinnya gimana? Maka kita harus tahu gimana caranya ngecas baterai kita di tengah keseharian kita atau misalnya ngecas baterai kita di akhir hari kita. Kita akan mulai ke sini. Nah, nanti yang ini teh akan dibagikan di wagnya ruang bertumbuh perempuan biar teh bisa ngeh gitu ya, bisa sadar, bisa awareness. Aku energinya tuh lagi optimal nggak sih? Atau energi aku udah mulai turun? Atau misalnya energi aku tuh udah masuk ke low bed nih. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, ini nanti akan dibagikan di komunitas ruang bertumbuh perempuan. Teteh-teteh mohon maaf jika terjadi gangguan audio karena memang tempatnya ada di dekat jalan raya. Nah, sampai sini teteh-teteh. Yuk kita evaluasi lagi diri kita. Ketika hari ini teteh-teteh mendengarkan podcast ini. Tadi bangun tidur, teteh-teteh level energinya ada di berapa sih? Dan sekarang, nih yang sekarang saat sedang mendengarkan, saya ada di level energi ke berapa? Kita evaluasi. Apakah ada sebuah indikator untuk mengukurnya? Secara mutlak tidak ada, tidak ada. Karena ini adalah pengukuran secara individual. Kita yang bisa merasakan kira-kira, oh kalau ini aku maksimal nih, optimal nih baterainya. Kalau ini aku udah mulai agak turun nih. Atau misalnya, oh aku ini udah masuk ke fase low bat nih. Misalnya dengan aku marahnya merepet gitu. Nah itu tuh berarti sudah masuk ke fase low bat. Nah, kita ke sini. Nah, ini adalah diagram tangki energi yang saya rangkum dari berbagai macam sumber, baik itu kelas, buku, maupun informasi-informasi yang lainnya ya. Nah, maka tata-tata lihat, kalau kita disebut dengan energi mental atau misalnya nanti ada kesehatan mental, maka ini harus melingkupi empat aspek ini, yaitu raga, rasio, rasa, religi. Atau kita sebut dengan raga itu adalah sumbernya dari tubuh, fisiologi, yang menghasilkan psikal energi. Kemudian rasio berasal dari pikiran dan kognitif, yang menghasilkan kognitif energi. Ada rasa berasal dari perasaan dan emosi yang menghasilkan emosional energi. Kemudian ada religi berupa spiritualitas, value, purpose, tujuan hidup kita yang menghasilkan spiritual energi. Dan jika keempatnya balance, maka mentalnya juga sehat. Energinya oke, mental energinya. Tetapi jika salah satunya gak balance, maka cenderung memang punya potensi untuk kita sebut dengan ada kesehatan mentalnya harus dicek lagi. Maka teteh-teteh, kalau misalnya teteh-teteh ngerasa, kok aku ngerasa ya, aku kok kayaknya misalnya hampa, kosong, atau memiliki ketidakbermaknaan, atau misalnya aku ngerasa unhealth secara psikis, maka teteh-teteh tidak langsung kita menstigma bahwa emosional kita yang harus kita upgrade. Tidak selalu. Bahkan kalau misalnya teteh-teteh pernah ikut kelas Maturity for Women,
ketika di bulan Ramadan. Jika belum, silahkan ambil kelasnya. Bagaimana belajar menjadi wanita dewasa, itu sesi pertama, Maturity for Women-nya. Akan dibahas di sana juga salah satunya adalah bahwa perempuan yang dengan stigma makhluk rasa ini tidak dominan sebetulnya, tidak sampai lebih dari 50% dikuasai oleh emosi. Ketika misalnya kognitif dia diperkuat, segala sumber informasi yang masuk ke dia diperkuat, maka yang atau spiritual dia juga diperkuat, maka sebetulnya dia bisa menjadi tidak selalu disetir oleh emosi dia. Maka paradigma perempuan adalah makhluk emosi pun harus kita tempatkan secara proporsional. Tidak menjadikan emosional adalah raja di dalam diri kita. Karena Allah pun sudah memberikan rambu-rambu dalam Al-Quran. Selalu Allah tuh yang menyapa kita dengan hai orang-orang yang berpikir. Maka ketika dibilang orang-orang yang berpikir, dia tidak Allah tuh tidak membedakan laki-laki dan perempuan, kedua-duanya harus berpikir. Maka mindset atau kita sebut dengan kognitif ini haruslah menjadi penguasa utamanya, sumber utamanya yang menguasai kesemuanya. Tetapi bahasan hari ini kita akan balik ke energi. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang mental, maka silakan masuk ke kelas Maturity for Women. Silakan hubungi admin dan ambil kelasnya. Kita akan membahas tentang energi awareness dulu. Sadar dulu deh energi kita. Yang tadi teh, bahwa kita harus mengenali level energi. Level energinya bukan secara whole, tetapi di setiap domain tadi. Tadi ada 4 R kan? Rasa, raga, rasio, dan religi. Kira-kira di 4 aspek ini semuanya oke nggak sih? Maksimal nggak sih? Kalaupun nggak 100% ya di atas 70%, 80% nggak sih gitu. Nah, ini yang kita bilang bahwa domain energi ini harus kita cek. Jangan hanya salah satunya. Kenapa? Bisa jadi kita ngerasa lelah dan kita ngerasa oh kita butuh tidur. Padahal yang lagi down itu bukan domain energi ini teh, bukan domain kita ngerasa lelah. Kita kemudian memilih untuk tidur, untuk istirahat. Padahal bisa jadi ketika itu yang lagi terkuras energinya berada di area kognitif atau berada di area religi atau berada di area emosional. Maka resting, istirahatnya tentu berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Maka kita harus mengenal level energi di setiap domainnya berapa persen. Maka ketika mengenali itu, kita kenal nih domain energi mana yang lagi full dan butuh dikuras. Maksudnya butuh dikuras nih bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Misal, energi fisik saya lagi oke, lagi berada di atas 80%. Maka saya akan memilih aktivitas-aktivitas energi fisiknya lebih banyak di hari itu. Atau misalnya energi kognitifnya lagi banyak, maka lagi oke, maka itu yang sedang saya gunakan gitu untuk dikuras. Nah, kemudian kita kenali domain energi mana yang low bed dan butuh diisi. Misal nih, kok saya ngerasa saya ngalir-ngalir aja gitu hidup saya. Aktivitas saya ya sesuai dengan tuntutan, hanya menggugurkan kewajiban. Maka dicek lagi, oh jangan-jangan energi spiritual kitanya yang lagi low bed. Atau misalnya energi emosi kita yang lagi low bed ketika kita misalnya sensitif, baperan, atau misalnya kita menjadi eh, merasa unsecure gitu, tidak secure dengan diri kita sendiri, maka kita cek lagi mana yang lowbat dan butuh diisi. Kemudian kita harus tahu drainers. Drainers itu adalah menguras energi. Jadi aktivitas apa yang menguras energi diri kita? Biasanya drainers ini akan cepat terjadi pengurasan energi ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak sukai.
Tetapi karena itu kewajiban, maka kita lakukan. Misal, ada orang yang nggak suka nyetrika, maka ketika dia akhirnya harus menyetrika, maka itu drainers, menguras energinya lebih banyak. Atau misalnya ada misalnya musim ujian anak-anak, ketika harus mendampingi anak-anak belajar over daripada waktu kapasitas yang kita biasa miliki, maka itu juga biasanya menjadi drainers. Banyak ibu-ibu merasa lebih cepat lelah ketika anak-anaknya ujian. Kenapa? Karena dia sedang menguras energinya over, misalnya di area kognitif dia, di area emosional dia. Maka ketika itu harus tahu ketika mendampingi anak, tabungannya, tabungan energinya lagi segimana nih. Kalau lagi nggak oke, maka harus stop dulu. Harus diisi dulu dengan sesuatu yang mencharger diri kita. Nah, charger itu apa? Aktivitas yang bisa mengisi energi diri kita. Misalnya, saya sukanya kalau misalnya udah ngegambar. Atau misalnya saya sukanya kalau misalnya saya udah masak. Nah, misal, maka aktivitas-aktivitas itu kita lakukan untuk mencharger diri kita. Boleh break dulu dari drainers aktivitas yang menguras. Seringkali perempuan juga terjebak pada aktivitas, misalnya teteh termasuk yang bekerja di luar rumah. Pekerjaannya kan kita nggak bisa ini saya suka, ini saya nggak mau ngelakuin, nggak bisa kan teh. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kita nggak suka pun harus tetap kita lakukan. Atau misalnya di rumah pun sama kewajibannya. Nah, maka teteh-teteh menemukan aktivitas yang charger kita. Jadi aktivitas yang paling kita suka, cepat mencharger itu harus kita temukan. Jadi misalnya kalau teteh bisa tercharger dengan membaca buku, me time-nya, silakan lakukan. Nah, aktivitas yang mengisi energi diri kita ini kita namakan juga salah satunya dengan me time. Tapi me time tiap orang berbeda ya Teh ya. Ada yang sukanya sendiri, ada yang sukanya dengan sedikit orang, ada yang sukanya dengan banyak orang, ada yang sukanya dengan alam, tentu berbeda-beda. Kemudian yang tadi Teh, bahwa kita harus tahu dan melakukan cara meningkatkan kapasitas baterai energi di setiap domain energi. Nanti kita bahas ya Teh. Nah, kita ke sini. Nah, di sini Teh. Hari ini saya akan membahas dua dulu deh. Psikal energi dan eh, kognitif energi. Dua dulu. Nah, Teteh, untuk energi fisik nih, ini tuh tidak semua harus teteh rasakan. Salah satu atau sekian poin itu juga sudah menjadi eh, alarm bagi diri kita bahwa kita sedang fase lelah. Aware-nya di mana teh kalau kita lagi energi fisiknya down. Misalnya tubuh kita mulai merasa berat, kemudian sering mengantuk, kepala mudah pusing, pegal yang secara jangka panjang itu terjadi, kemudian aktivitas kecil aja terasa melelahkan bagi kita, itu awareness. Awareness bagi diri kita bahwa oke, aku lelah secara fisik. Jadi ada yang mungkin merasakan sakit, tapi ini sakit apa ya? Aku cuma lagi lemes aja gitu. Nggak butuh obat, tapi aku butuh resting aja secara fisik. Nah, kita cari tahu drainersnya, penguras energinya apa. Misalnya, kita kurang tidur atau bahkan kita tidurnya cukup, tapi kualitas tidur kitanya tidak baik. Maka teteh-teteh, bagi perempuan wajib mempelajari ilmu tentang tidur. Ini tidak akan saya bahas karena ini adalah materi di manajemen energi, ada di kelas manajemen energi. Kemudian pola makan kita tidak sehat atau unbalance. Nah, ini teteh bisa evaluasi kembali ya. Karena sebetulnya pola makan itu ketika kita bertambah umur maka terjadi perubahan gitu. Terjadi perubahan yang harus kita upgrade lagi nih, belajar lagi gitu. Setiap 5 tahun tuh ada kebutuhan fase-fase di mana harusnya pola makan kita berubah gitu. Kemudian kurang gerak yang bertujuan olahraga, kelelahan fisik yang berlebihan. Misalnya mau Idul Fitri, Idul Adha gitu ya teh, atau mau ada kumpul keluarga, mau tempat mengurus reuni misal. Nah, atau misalnya
Ya memang teteh bekerja secara fisik sesungguhnya di luar rumah iya, di dalam rumah iya. Maka cek apakah kelelahan fisiknya sudah berlebihan. Chargernya teh. Chargernya adalah satu adalah tidur cukup yang dan berkualitas. Lama aku nggak bisa tidur, aku udah cukup, tapi aku ngerasa aku nggak good gitu. Kualitas tidur aku nggak good. Teteh-teteh cek bahwa pola tidur itu kan ada 5 fase. Itu pelajari betul-betul gimana caranya kita masuk ke fase di mana lelap. Itu ada ilmunya. Kemudian cek bagaimana ilmu tentang istirahat. Kan ada 7 rest, 7 resting, 7 tipe istirahat. Itu pun kita pelajari lagi sebagai perempuan. Aku nggak bahas banyak teh. Karena jadi kemana-mana gitu ya. Kemudian makan bergizi yang seimbang sesuai dengan umur. Tentu berbeda kebutuhannya bagi anak yang lagi dalam fase tumbuh kembang dengan kita sebagai orang dewasa. Maka makan yang bergizi seimbang ini pelajari lagi teh, ada ilmunya. Kemudian ada aktivitas fisik yang rutin dan dijadwalkan, ada istirahat juga yang terjadwal. Misal gini teh, ketika misalnya kita masuk ke energinya di sini teh, nih kita udah mulai alarm nih di sini. Nih, di yang 2 baterai ini teh, misal kita udah di 50%. Maka ketika ini kita nggak bisa langsung memaksakan diri ke aktivitas-aktivitas yang lainnya. Karena kita akan cepat masuk ke low bed. Tiba-tiba jadi pengen nangis, tiba-tiba merasa sangat over kesal, merasa emptiness. Nah, kita harus istirahat di sini, harus resting dulu, charger dengan aktivitas yang mencharger diri kita. Saya tidak pernah mengatakan, tidak ingin mengatakan bahwa buka medsos itu adalah salah satu cara untuk mencharger. Enggak. Tetapi teteh-teteh harus mencari aktivitas yang betul-betul meaningful dan itu bisa mencharger teteh dengan cepat. Me time-nya teteh menjeda dari semua orang di sekitar teteh. Cara chargernya teteh harus tahu. Dan ini ada di kelas manajemen energi. Karena tiap individu sangat beda. Makanya mesti ngobrol one by one. Nah, kemudian teteh ini adalah untuk aktivitas fisik. Jadi bagi perempuan penting belajar ilmu tidur dan ilmu istirahat. Gitu. Nah, teteh-teteh misalnya ada aktivitas-aktivitas rutin yang teteh-teteh lakukan sebagai misalnya istri, sebagai ibu. Dan itu tidak teteh terlalu sukai karena itu menguras energi. Maka jangan lakukan itu tiap hari. Satu, bisa jangan lakukan tiap hari. Misalnya eh, nyetrika nggak dilakukan tiap hari. Atau misalnya mengepel nggak dilakukan tiap hari. Atau apalagi teh yang teteh nggak terlalu suka. Maka itu didelegasikannya. Bisa satu, mengurangi frekuensi nggak tiap hari. Atau yang kedua didelegasikan kepada support system teteh. Support sistemnya siapa? Bisa suami, anak, atau orang-orang yang membantu teteh. Atau bisa partner kerja. Misalnya teteh di tempat kerja diamanahi administrasi, teteh nggak terlalu suka administrasi, maka bisa di backup oleh partner kerja kita. Nah, kemudian teh rutinitas itu pun adalah salah satu drainers. Makanya kita harus punya waktu off di mana satu hari itu berbeda aktivitasnya. Atau misalnya teteh mau memvariasikan dalam seminggu sekali, dalam seminggu 2 hari berbeda, silakan. Itu tergantung kebutuhan teteh-teteh. Yang jelas nggak tiap hari tuh polanya sama teh. Misalnya tiap di pagi hari teteh beberes rumah, nyapu, masak, bla 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 bla. Kemudian siang teteh akan melakukan apa, sore akan melakukan apa. Nah, ada hari di mana itu berbeda. Dan bisa jadi teh seperti ini. Bisa jadi seperti ini di sini teh. Karena level energi kita ketika bangun tidur maksimal, teteh misalnya harus melakukan pekerjaan yang menguras dan itu ada aktivitas penting, aktivitas yang meaningful, misalnya harus menggunakan secara kognitif atau harus menggunakan emosi, kapasitas emosi yang besar, maka lakukan teh ketika ini teh, ketika di atas 70%. Jadi jangan terstigma dengan bahwa ketika pagi itu kita harus melakukan aktivitas fisik seperti beberes rumah diutamakan. Enggak.
Kalau teteh itu merasa itu menguras energi teteh, maka digeser waktunya. Di ketika misalnya itu teteh sudah masuk di bawah 60%. Teteh-teteh geser. Boleh? Boleh. Karena setiap orang punya rutinitas yang harus dia bangun sendiri. Bukan berdasarkan kebiasaan orang secara umumnya. Jadi jangan tersigma karena di rumah lain itu beberesnya pagi hari, misalnya aku harus pagi hari dong karena di rumah lain masaknya pagi hari, aku harus pagi hari dong beresnya. Nggak selalu teh. Kalau misalnya itu adalah aktivitas-aktivitas yang banyak menguras energi kita, maka silakan digeser sesuai dengan waktunya teteh-teteh semua. Di atas 70% itu adalah harus aktivitas yang pertama sesuai dengan tujuan hidup kita, yang kedua adalah memang bermakna, meaningful untuk sesuai dengan mengarah ke sana, dan yang ketiga yang memang membutuhkan energinya lebih besar. Tugas-tugas besar yang harus diselesaikan membutuhkan energi yang banyak. Maka silakan teteh atur sendiri aktivitas-aktivitasnya. Nah, kalau saya lebih menggeser aktivitas-aktivitas yang saya tidak sukai ke di bawah 60%. Di bawah aktivitas receh gitu. Jadi kayak misalnya kita lagi musim ujian nih, lagi musim ujian mendampingi anak. Jelas ketika ini kita akan butuh level energinya di sini kan Teh. Nah, tapi kan nggak bisa kita lakukan misalnya mendampingi itu biasanya nggak di pagi hari kan untuk belajar. Biasanya kita agak ngegeser ke daerah agak duha atau siang kan. Bahkan beberapa ibu menyimpan di sore atau malam hari. Maka gimana cara ngechargernya nih biar nggak cepet lowbat? Si ininya harus dicari aktivitas yang kita sukainya. Kalau kita misalnya ngedampinginya di waktu duha, siang atau sore, maka teteh-teteh aktivitas yang menguras energi yang tidak kita sukainya hold dulu, simpan dulu, tunda dulu aja gitu. Diminimalkan atau didelegasikan kepada orang lain. Biar kita ketika mendampingi anak, baterainya masih di atas 60%. Nggak nyampe ke fase ini nih teh, nggak nyampe ke ekspresi wajah ini gitu. Kalau malam hari gimana? Kalau malam hari misalnya teh karena bekerja harus selesai sore hari, kemudian dengan jam pulang, dengan jam istirahat. Nah, jangan langsung mendampingi anak, tapi simpan dulu waktu istirahat, simpan dulu waktu charger. Jadi charger ketika dalam perjalanan pulang, misal charger ketika sudah sampai, hold dulu, misalnya dampingnya sesudah Isya, biar si baterainya ada di sini gitu. Dan ini yang paling tahu cara mencharger itu adalah teteh-teteh harus self talk dengan diri sendiri. Apa yang aku sukai gitu. Dan kalau udah misalnya nggak penting-penting amat, misalnya teh, misal dengan menyetrika menguras energi teteh, teteh bisa sampai ke sini dengan cepat, misal ya, maka ya udah simpan dulu aja. Ketika musim anak ujian ya nggak dilakuin gitu. Atau misalnya ngelakuinnya ketika sebelum anak masuk ujian sekolah gitu. Ini kemudian ke kognitif. Nah ini teteh-teteh seringkali yang saya temui adalah ketika perempuan sudah menikah, dia menjadi istri, menjadi ibu. Kalau dia bekerja, dia mencarger kognitifnya hanya sesuai dengan pekerjaan dia, kebutuhan sebagai pekerja. Padahal kognitif energi ini adalah charger yang juga harus kita isi. Maaf, energi yang harus kita charger, maaf. Berarti kalau di sini mencari-cari seperti apa, Kak Rahma? Berarti sesuai dengan keminatan kita. Misalnya saya minatnya di dalam masak, maka saya harus tahu ilmu tentang halal haram, tentang gizi, tentang apalagi teh. Nah, ya ilmu-ilmu yang bersangkutan. Kalau saya sukanya tentang human, tentang manusia, tentu banyak sekali aspeknya. Misalnya tentang pendidikan deh. Maka saya harus tahu tentang kurikulumnya seperti apa, keunikan setiap manusia itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, atau misalnya saya sukanya parenting, maka kognitifnya harus sesuai dengan ilmu-ilmu parenting. Bukan dengan sesuai pekerjaan kita, tetapi sesuai dengan keminatan kita. Maka teteh-teteh cari awareness-nya. Ketika teteh-teteh sulit berpikir jernih, sulit memutuskan, membuat keputusan tuh lama, bimbang, ragu. Maka bisa jadi itu adalah awareness bahwa kita lagi terkuras energi kognitifnya. Mudah lupa, merasa penuh di kepala kita, atau sulit konsentrasi,
atau ide kita mandek, terus mengobrolkan orang lain atau hal-hal receh di luar dunia kita. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, tapi itu nggak bersangkutan dengan kehidupan kita nggak punya peran, nggak punya manfaat di sana, nggak bukan ruang lingkup kita, maka itu adalah kita sedang mengobrolkan hal-hal receh, awareness di sana gitu, bahwa kok aku sibuk dengan dunia orang lain, nggak sibuk dengan di mana aku punya hole, punya ruang lingkup. Itu sudah dibahas di maturity ya sebetulnya. Nah, kemudian sering scrolling sosmed tanpa tujuan. Awal-awalnya sih ngebuka sosmed untuk sesuai dengan keminatan. Tapi kemudian scrolling, 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 yang terjadi seringnya seperti itu, berarti itu tanpa tujuan. Dan itu berarti adalah sedang terjadi kekurangan energi kognitif. Dan ini tentu harus diperhatikan oleh teteh-teteh semua. Sebagai istri, sebagai ibu, energi kognitif ini jangan diabaikan karena merasa, saya udah lulus kuliah, saya udah berhenti kerja, atau misalnya saya perannya sebagai ibu ngajarin anak yang udah saya tahu, udah saya pelajari, maka saya berhenti belajar, berhenti mengupdate diri, saya tidak mengikuti kelas, tidak mengikuti podcast, atau mengikuti komunitas yang mencarger saya, maka itu adalah terjadi kekurangan energi kognitif. Teteh sedang mengurangi itu. Padahal teteh perempuan kita pun dididik dari kecil sebagai makhluk akademis. Ya nggak sih? Malah lebih akademis dari laki-laki pada umumnya. Ketika kita dididik untuk belajar, 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 dan tiba-tiba kita pada fase di mana kita di umur kita menjadi tidak belajar, ini emptiness terjadi kekosongan. Ini yang sering diabaikan. Jangan-jangan selama ini teteh-teteh merasa lelah karena teteh tidak punya media untuk mengisi kognitifnya teteh-teteh. Kognitif ini nanti larinya menjadi mindset, bentuk pola pikir. Untuk mencarger apa? Mencarger juga emosi kita. Nah, teteh-teteh, jangan mengabaikan karena saya merasa saya tidak butuh lagi belajar. Untuk apa saya belajar? Sehingga teteh-teteh nggak ada buku yang dibaca, nggak meluangkan waktu untuk belajar online atau offline, nggak meluangkan waktu untuk mendengar hal-hal yang positif. Itu pun kita berarti sedang nggak balance di sininya nih. Jangan-jangan selama ini kita misalnya secara fisik energinya oke, secara spiritual oke, secara emosi oke, tapi jangan-jangan kenapa kita ngerasa lelah, cepat lelah, karena kognitifnya tidak diisi. Yuk coba kita evaluasi lagi di mana sih keminatan kita dan kita sudah belajar sejauh apa sesuai dengan keminatan kita. Nah, tadi awareness-nya teh. Nah, drainers menguras energinya bisa dengan misalnya multitasking berlebihan. Multitasking sendiri ini pun sudah adalah sebuah ilmu yang keliru, stigma yang keliru bahwa perempuan bisa multitasking. Kita coba ke teori-teori terbaru bahwa memang multitasking ini adalah penguras energi yang cepat. Maka perempuan kalau bilang dia makhluk multitasking, berarti dia masih terdogma oleh stigma, oleh mindset yang lama. Karena lebih baik seperti ini teh. Teteh punya beberapa tugas. Tek 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 tek. Teteh urutkan dari prioritaskan. Sesudah diprioritaskan, teteh selesaikan one by one, satu per satu tuntas. Itu lebih bisa menghemat energi kita daripada kita membagi tasking, membagi fokus, membagi perhatian kita. Nah, ketika misalnya kita multitasking, berarti kita pun sedang masuk ke fase ini, teh, fokus yang terbagi tanpa jeda. Udah lagi ngefokus ini, misalnya fokus kerjaan, sambil fokus ngajar anak, sambil fokus ngasuh anak, misalnya fokus misalnya lagi pekerjaan rumah tangga apa, itu tidak baik. Karena itu cepat menguras energi kita. Maka di ilmu manajemen fokus, itu pun kita pelajari. Kemudian, terlalu banyak informasi sehingga kita pun menyebabkan overthinking atau misalnya terjadi kita menjadi tidak sehat secara emosi emosional kita. Nah, teteh-teteh, ketika misalnya teteh ketika membuka medsos, apakah teteh-teteh menyerap terlalu banyak informasi atau tidak? Makanya screen of time itu
pembatasan waktu untuk media sosial tidak hanya berlaku untuk anak, tetapi juga berlaku untuk orang dewasa. Apalagi jika konsumsinya adalah video-video pendek dan cepat, misalnya Reels atau YouTube Short atau misalnya TikTok. Terlalu banyak mengkonsumsi itu juga akan membuat kita menjadi banyak informasi dan overload di otak kita. Kita menjadi sulit untuk berpikir jernih, sulit untuk memutuskan mana yang kebutuhan aku, mana yang bukan. Kita menjadi menonton kehidupan orang lain atau menonton sesuatu yang sebetulnya nggak faedah buat kita, nggak ada hubungannya sama diri kita, nggak guna gitu. Maksudnya banyak tahu tapi nggak ada, kita nggak ada peran di sana, nggak berhubungan sama kita tuh, karena kita jadinya apa ya, kita mengetahui sesuatu yang kita tidak punya peran, yang kita tidak punya manfaat di sana. Untuk apa kita membuang-buang waktu gitu teh, padahal waktu kita sama-sama 24 jam. Dengan waktu 24 jam ini di mana teteh-teteh punya eh, keinginannya, punya informasi yang dibutuhkannya seperti apa, itu pun harus dibatasi, harus tahu. Nah, dengan cara seperti itu, teteh-teteh, kalau misalnya teteh-teteh udah terjebak pada tidak bisa menstop diri, maka menjadi minim asupan otak kita. Maka pastikan walaupun teteh sudah menikah, sudah jadi istri, sudah jadi ibu, ada buku yang dibaca, ada kelas yang diikuti, ada podcast yang diikuti, jangan merasa itu tidak penting. Karena otak kita tetap butuh asupan. Untuk apa? Biar energi kita tetap maksimal, energi kita tercharger. Nah, kemudian tidak punya jadwal yang jelas juga sama teh. Jadi misalnya kita harus tahu ketika besok aku teh mau ngapain aja. Atau misalnya misalnya teteh nggak mau ngejadwal di malam hari, maka jadwalkan di pagi hari. Aku teh hari ini teh mau ngapain aja, apa yang harus tuntas. Ada target-target yang kita bikin sendiri, tidak berdasarkan target yang dibikin oleh orang lain. Makanya ketika misalnya kita ada orang lain yang memberikan job desk tambahan, maka teteh ketika punya jadwal, sudah punya target, teteh bisa mengatur itu, mengatur apakah akan disimpan di hari ini tapi di akhir hari, atau misalnya menyimpan ini untuk esok-esok harinya. Itu teteh bisa mengatur sendiri. Kemudian charger energi kognitif kita adalah perhatikan apa yang kita tonton dan kita baca. Boleh nggak sih buat refreshing? Boleh, tentu saja boleh. Tetapi juga ada satu atau dua yang ketika di hari itu kita nonton emang itu buat nambah kita insight gitu, buat nambah kognitif kita, buat nambah kita learn, buat nambah kita belajar. Misalnya, teteh, ketika misalnya teteh membuka satu reels, misal. Dari reels itu teteh dapat insight. Kemudian teteh jadi mempelajari itu, maka itu bisa menjadi sumber kognitif. Tetapi kalau misalnya teteh membuka Reels hanya untuk memvalidasi, oh aku banget ya, oh ini sesuai aku banget, atau untuk hanya untuk have fun, maka itu bukan sebagai charger kognitif. Makanya itu yang kita namakan brain root. Brain root itu jadi kemampuan kita untuk fokus, untuk mengingat, untuk bisa on the task sesuai dengan tugas, karena edik terhadap terhadap video-video yang pendek dan memang durasinya cepat. Jika seperti itu, maka teteh-teteh nanti akan, walaupun di usia muda, akan lebih cepat teteh-teteh menjadi pelupa atau malah terkena demensia. Mau nggak teh? Nggak ya. Makanya kalau kayak gitu, reelsnya atau shortnya atau video-video pendek yang kita tontonnya, kita harus bagi. Kalau misalnya memang untuk have fun, misalnya kita hanya pengen 5 aja target itu. Tapi selebihnya adalah sesuatu yang memang kita lagi perdalam gitu. Misalnya kita lagi perdalam tentang manajemen gitu ya, manajemen energi. Maka short yang kita cari adalah short yang berhubungan dengan manajemen energi gitu. Kemudian kita fokus pada satu tugas one by one selesaikan. Tadi kita sudah bahas ya bahwa multitasking itu lebih menguras energi. Kemudian adanya journaling atau menulis pikiran. Ini bisa dengan menulis, bisa dengan menggambar, meluangkan waktu mau sebulan sekali, mau seminggu sekali. Teteh-teteh menuliskan
apa yang ada di kepala teteh-teteh, mau itu curhatan, mau itu ide, mau itu ilmu baru yang teteh-teteh dapat, silakan tuliskan. Dan setiap bulan setidaknya teteh-teteh punya kelas, punya podcast, punya buku yang ada target mengisi kognitif ini. Jangan sampai enggak sama sekali. Kemudian ada waktu untuk belajar yang tadi ya Teh ya. Jadi kalau teteh-teteh sediakan eh, mau itu research, mau itu secara keuangan teteh-teteh, mau itu secara sumber belajar, sediakan waktu untuk belajar dan membaca gitu. Beri pengertian kepada pasangan teteh-teteh, support sistemnya ya harus tahu gitu bahwa kita pun butuh untuk belajar gitu. Jadi kalau misalnya suaminya tidak mendukung teteh-teteh ikut kelas, kalau itu untuk pengembangan diri teteh-teteh, tidak mendukung untuk misalnya membeli buku, eh, artinya dia suami ini belum bisa menjadi support system. Teteh harus bisa mengkomunikasikan itu, atau misalnya teteh ya mandiri belajarnya gitu. Misalnya ikut podcast-podcast dulu deh, ya research gratis dulu deh gitu kalau misalnya belum ada pendanaannya. Jadi dalam gini, jadi anggaran dari suami itu bukan hanya sekedar kosmetik, bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tapi juga adalah kebutuhan bagaimana kita bisa mengikuti kelas-kelas, kajian-kajian di mana untuk mengisi ilmu kita, untuk membaca gitu. Jadi itu pun harus ada ya Teh ya, sebulan sekali itu harus ada. Kemudian eh, mengatur prioritas dan jeda kerja itu tadi kita sudah bahas ya Teh ya. Ada ketika kita memilih untuk fokus single tasking one by one, maka prioritas kita aktivitas yang membutuhkan energi banyak, yang membutuhkan energi banyak, emosi banyak, kognitif yang banyak, maka itu simpan di awal hari. Dan juga memiliki jeda kerja. Jadi ada tipikal orang gini teh, 20 menit, 5 menit istirahat, 20 menit, 5 menit istirahat. Ada tipikal seperti itu. Di manajemen waktu kita belajar seperti itu. Kalau mau perdalam, pelajari ilmu manajemen waktu. Ada juga yang misalnya 40 menit kerja, 10 menit istirahat, 40 menit kerja, 10 menit istirahat. Ada juga yang karena rentang fokusnya sudah semakin baik, maka dia nggak nyimpan 20-40, tetapi dia upgrade lagi, misalnya 80 menit kerja, kemudian sekian menit diakumulasikan tuh teh, dari 5 menit kali sekian, itu adalah waktu istirahat dia, gitu. Jadi ada juga yang misalnya dia bekerja misalnya dari pagi sampai misalnya dari jam 7 jam 8 dia bekerja, ketika misalnya dia ngerasa alert, misalnya energi dia 60%-nya di jam 1 jam 2, maka di jam 1 jam 2 itu sudah selesai. Sisanya dia pakai untuk istirahat dulu sebelum beraktivitas yang lainnya. Nah, ini kemudian adanya refleksi diri kita, sebetulnya keminatan kitanya di mana, itu gali lagi biar kita tidak istilahnya memiliki kekosongan kognitif. Ingat bahwa kita dibesarkan oleh orang tua kita sebagai pembelajar. Bahkan banyak perempuan lebih baik dalam belajar dibandingkan laki-laki. Ketika kita mengambil peran sebagai istri, sebagai ibu, bukan artinya kita berhenti belajar. Bukan artinya kita nggak punya waktu untuk belajar. Selalu isi itu, kognitif itu. Minta pengertian pada suami, minta waktu, minta pendanaan, minta apa itu ya, bahwa ya itu, bahwa seorang perempuan itu tetap harus belajar biar apa? Biar energinya tetap balance di sini ya. Bahwa energi ini ada empat, ada energi fisik, ada energi kognitif, ada emosional energi, ada spiritual energi, dan keempat-empatnya harus balance. Kalau salah satunya terkuras, gak keisi sama kita, diabaikan oleh kita, maka menjadi kita terkena gangguan kesehatan mental gitu teh. Nah, sampai sini dulu. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita sambung. PR-nya teteh-teteh di sini dulu deh. Bahwa teteh-teteh pilih satu charger dalam satu domain. Silakan tuliskan, kalau perlu tempel, tempelkan, kalau perlu di HP, HP, silakan. Satu charger dalam energi domain fisik dan domain eh, kognitif yang tadi ya Teh ya, dikomitmenkan. Jadi manajemen energi ini terhubung sekali dengan bagaimana kemudian ini menjadi habit kita.
tahu chargernya, tahu drainersnya, tahu awareness. Jadi tiga ini poin penting teh. Kita tahu awareness kitanya, sehingga dan kita akhirnya tahu drainers menguras energi kita, dan kita tahu chargernya. Jadi kalau kita udah tahu drainers, udah tahu charger, nggak mesti tiap hari tuh kita tuh seperti ini, posisinya dari penuh menjadi turun gitu. Nggak sampai di akhir hari, tapi bisa jadi di siang hari kalau kita udah tahu, kita pun langsung bisa ngecharger lagi teh, ngecharger, nyempetin ngecharger dulu. Jadi ketika malam tuh nggak bener, bisa jadi kita tidur tuh dalam kondisi di mana energi kita sebetulnya sudah di tiga, di middle, nggak sampai di low bed gitu. Nah itu silakan pelajari. Tapi teteh-teteh, kita ketika kita membahas kelelahan, banyak sekali yang harus kita pelajari. Saya hanya baru membahas tentang energi. Dan semoga nanti kita bertemu bisa membahas lagi. Kita bisa mengupas berbagai macam hal tentang apa sih yang menyebabkan perempuan itu mudah merasa lelah. Sampai sini mudah-mudahan bisa menjadi insight, menjadi inputan, meningkatkan kapasitas diri kita sama-sama. Sekali lagi, bahwa kita adalah makhluk hamba Allah, maka apapun peran kita selalu bergantung kepada Allah. Karena yang memberikan keringanan, memberikan pertolongan itu adalah Allah. Demikian dari saya. Kita berjumpa di podcast berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tunggu di WA komunitas Ruang Bertumbuh. Silakan follow IG-nya juga. Silakan juga subscribe di podcast di YouTube-nya Ruang Bertumbuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita berjumpa di kemudian hari. Demikian dari saya Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.